Tragedi piton dan kobra dalam bayang demokrasi. Di dalam sebuah hutan yang rimbun, kawanan ular menjadi penguasa. Mereka menjadi pusat rantai makanan. Jika dianalogikan, maka kawanan ular ini adalah para pemerintah yang ada dalam sebuah negara. Sementara hewan lainnya ibarat rakyat biasa. Suatu hari Raja Ular, yaitu ular kobra, mati setelah berkuasa selama puluhan tahun sehingga terjadi kekosongan pemimpin di kawanan ular. Belum sempat memilih raja baru, seekor burung merpati yang sedang panik terbang ke sana kemari sambil berteriak, "Celakalah kita! Celakalah kita! Kawanan singa merencanakan menuju ke kawasan kita." Hal itu tentu membuat hewan lainnya ketakutan, termasuk para ular yang merupakan penguasa di kawasan tersebut. Hal ini diperparah lagi oleh kosongnya pemimpin di kalangan ular. Mereka akhirnya berunding untuk memilih pemimpin juga untuk mengatasi kawanan singa. Muncullah dua kandidat ular yang bersedia sebagai pemimpin, yaitu ada ular piton dan ular kobra. Mereka memang secara bergantian dua jenis ular ini yang menjadi pemimpin di antara ular lainnya. Seperti sebelumnya, jika ada dua ular merasa mampu menjadi raja, maka akan diadakan pemilihan yang akan diikuti oleh seluruh hewan yang ada di hutan untuk memilih salah satu di antara mereka. Keesokan harinya, kedua calon raja ini dipertemukan dalam satu tempat untuk menunjukkan kapasitas dan kelebihan mereka untuk menjadi pemimpin selanjutnya. Dengan gagah berani, ular piton berorasi, "Hewan-hewan sekalian, lihatlah saya. Di antara kawanan ular, sayalah yang paling besar, kuat, dan lilitanku sangatlah kuat dan mematikan. Tidak ada yang bisa lepas dari lilitanku, rahangku kuat," ujar piton dengan percaya diri. Pendukung piton pun bersorak dan meneriakkan jargon, "Piton raja selanjutnya," secara bersama-sama. Kemudian dilanjutkan oleh orasi ular kobra. "Dengarlah wahai hewan-hewan sekalian, aku adalah pewaris dari raja sebelumnya. Akan kujamin keselamatan seluruh penghuni hutan. Aku punya bisa yang mematikan. Bisaku mampu melumpuhkan lawan hanya dalam sekejap waktu," seru kobra dengan meyakinkan. Sorai-sorai dari pendukung kobra pun bergema dan meneriakkan jargon, "Kobra raja sejati." Perdebatan dan perselisihan terus terjadi di antara dua kubu ini. Yang awalnya hanya perang kata-kata, kini berlanjut saling serang fisik. Kerusuhan pun tak dapat dihentikan. Bukannya membaik, kondisi mereka semakin parah. Piton dan kobra yang diharapkan mampu menenangkan suasana malah melakukan hal yang sebaliknya. Diperparah lagi dengan para pendukung yang begitu fanatik. Selama beberapa hari, perang saudara antara piton dan kobra tak dapat terelakkan, hingga tanpa mereka sadari, kawanan singa benar-benar sampai ke kawasan mereka. Para ular pun mencoba untuk bersatu, namun sayangnya mereka terlambat. Perang saudara yang terjadi beberapa hari menyebabkan kekuatan dan jumlah mereka berkurang. Dengan mudah kawanan singa mengobrak-abrik hutan itu, hingga para ular pun berpecah belah dan lari tidak tentu arah, begitupun juga dengan hewan yang lainnya. Demikianlah demokrasi yang diharapkan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik dalam kelompok maupun individu, justru menjadi kegagalan yang menyebabkan kehancuran bagi kawasan hutan tersebut. Karena keegoisan dan kerakusan kekuasaan di antara para ular yang dipercaya sebagai penguasa di kawasan hutan tersebut. Keegoisan dan kerakusan akan selalu berpotensi merusak keberlangsungan lingkungan dan masyarakat. Kepemimpinan yang bertanggung jawab, adil, dan berdasarkan kepentingan
bersama mutlak diperlukan untuk mencegah dampak negatif seperti yang terjadi dalam kasus kawasan hutan tersebut. Itu saja penyampaian dongeng dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.